Oh itu kalau betul itu ada ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang PG itu bukan orangnya ya dicari. Jadi dilanjutkan saja saya kira. Memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap PG itu sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra peradilan. Itu saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Saudara, meski sudah berlalu 8 tahun, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon Agustus 2016 masih penuh tanda tanya. Bebasnya Peggy Setiawan setelah dikabulkan gugatan pra-peradilannya oleh Pengadilan Negeri Bandung dari status tersangka menuai respons dari Wakil Presiden Maruf Amin. Wapres menyebut menangnya Peggy Setiawan di gugatan pra-peradilan menunjukkan Polda Jawa Barat kurang teliti dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sebelumnya telah menetapkan Peggy sebagai tersangka pada 21 Mei 2024. Maruf minta agar Polri mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga tuntas, khususnya soal daftar pencarian orang atau DPO. Wapres mengingatkan agar kedepannya tidak terjadi lagi salah tangkap dan bukti-bukti harus kuat sehingga tidak dipatahkan lewat pra-peradilan. Ya, Peggy sudah menang di pra-peradilan dan sudah menghirup udara bebas. Tetapi apakah kemenangannya di pra-peradilan memastikan untuk tak bisa dijadikan tersangka lagi? Penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi menjelaskan ada celah bagi polisi untuk kembali menetapkan Peggy sebagai tersangka dengan syarat polisi melakukan penyelidikan baru dan mempunyai bukti baru. Karena merujuk pada peraturan Mahkamah Agung, putusan pra-peradilan yang mengabulkan tidak sahnya suatu penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan kepada yang bersangkutan dengan bukti-bukti baru. Ya itu kan hanya di SP3 penyidikannya, sedangkan di sini hanya dinyatakan batalnya adalah karena kesalahan tangkap kan gitu kan. Itu kepolisian masih bisa melakukan penyidikan lagi di kemudian hari kalau mempunyai bukti yang baru yang dimiliki gitu. Tapi seandainya nanti kemudian putusan PK itu membatalkan putusan tahun 2016 dulu, otomatis polisi tidak akan mencari lagi yang sisa 3 DPO itu. Dia harus mencari lagi siapa pembunuh daripada Vina dan Eki itu semuanya. Kira-kira gitu. Tak hanya berbuah kebebasan Peggy Setiawan, putusan hakim juga memunculkan pertanyaan baru. Setelah Peggy Setiawan lepas dari status tersangka, lalu siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Vina dan Eki? Pasca sidang pra-peradilan Peggy, Barreskrim Polri menegaskan polisi menghormati putusan hakim yang membebaskan Peggy dan menjadikan putusan ini sebagai evaluasi. DTP Barreskrim Polri juga memastikan masih mempercayakan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polda Jawa Barat. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi mengaku ditelepon seseorang yang bercerita sosok Peggy alias Peron benar-benar ada. Penelpon itu mengaku dapat informasi Peggy Peron adalah anggota geng motor di daerah Cirebon, Jawa Barat. Ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka di kasus pembunuhan Vina dan Eki memiliki efek besar. Kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Otto Sibion menyebut dengan bebasnya Peggy Setiawan, maka 7 terpidana lainnya yang masih mendekam di penjara juga harus dibebaskan. Menurut Otto, bisa jadi beberapa terpidana dapat dinyatakan tak bersalah lantaran konstruksi hukum yang dibuat Polri dan pengadilan pada kasus yang terjadi 8 tahun silam itu tidak berdasar. Kalau demikian halnya, ada 8 yang sudah dihukum. 1 ini katanya Peggy.
terlepas ini Peggy yang sebenarnya atau tidak, walaupun oleh pra peradilan dinyatakan dia itu tidak sah penetapan tersangkanya. Lantas apakah adil kalau betul ada Peggy yang lain itu tidak diapa-apain, tidak diproses, tapi 8 orang ini dinyatakan salah. Ini kan menjadi masalah. Sehingga menurut saya dengan bebasnya Peggy, otomatis yang 8 inilah harus dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Dikatakan bahwa 11 oranglah yang melakukan pembunuhan ini, di mana ada 3 ternyata sampai sekarang tidak diadili, dan positif oleh polisi dinyatakan 2 orang itu adalah fiktif. Maka menjadi soal bahwa berarti konstruksi hukum yang dibuat oleh dakwaan jaksa maupun oleh pengadilan itu menjadi tidak berdasar. Sejak awal dibukanya kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki, kemunculan ayah Eki, Ibtu Rudiana, terbilang langka. Kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM mendesak penyidik agar kembali memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang disebutnya sebagai saksi kunci dalam kasus ini. Itu karena Rudiana lah yang membuat laporan polisi berisi deretan nama tersangka. Selain nama-nama yang kini mendekam di penjara, ada pula 3 DPO termasuk Peggy Peron. Tony menegaskan Rudiana harus mempertanggungjawabkan temuannya meski Rudiana mengaku mendapat nama-nama pelaku dari saksi AF. Tony meminta penyidik memeriksa alasan Rudiana tak mengecek CCTV dan ponsel anaknya Eki untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya. Ibtu Rudiana itu saksi kunci ya. Jadi Ibtu Rudiana ini ya Bu, yang pada saat diamankan pelaku itu kan oleh Rudiana ya, itu tertuang di dalam baik di dalam BAP maupun di dalam 3 putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Mengakui dalam kesaksiannya itu ialah yang mengamankan, ialah yang mengintegrasi. Maka di posisi Pak Rudiana sebagai terlapor yang dilaporkan oleh terpidana, maka penyidik Bareskrim Polri yang menerima laporan pengacara para terpidana itu mempunyai kewajiban untuk memeriksa Rudiana. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menyarankan agar Polda Jawa Barat melakukan analisis dan evaluasi terkait proses penyelidikan dan penyidikan. Kini Kompolnas tengah menyiapkan saran dan masukan bagi Polda Jabar terkait kasus Vina. Itu sebabnya Kompolnas berencana untuk menemui ayah Eki yang menjadi salah satu korban Ibtu Rudiana. Saya mengusulkan ke Kompolnas agar ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban Eki, almarhum Eki, yang itu Ibtu Rudiana. Sekalian juga merespon apa yang menjadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang. Nah, kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu bagaimana kondisinya. Harapan publik dan utamanya keluarga Vina meminta agar Ibtu Rudiana ayah Eki muncul ke publik semakin kuat. Setelah tanpa hasil di Polsek Kapetakan dan rumah lamanya di Kecamatan Talun, Kompas TV kembali menelusuri rumah Ibtu Rudiana yang terbaru di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Berikut penelusuran jurnalis Syahri Rumdon. Kami mendapatkan alamat rumah Ibtu Rudiana yang terbaru dari halaman laporan kepolisian tertanggal 31 Agustus 2024. Dalam laporan itu Ibtu Rudiana tinggal di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Sekarang saya sudah berada tepat di depan rumah Ibtu Rudiana yang berada di sisi kiri. Saya akan mengajak Anda untuk berusaha mengetuk pintu dan berusaha untuk menemui Ibtu Rudiana di dalam rumahnya. Apakah penelusuran kali ini kami berhasil menemui Ibtu Rudiana, mendapatkan keterangan dari Ibtu Rudiana atau tidak? Mari kita coba. Ya. Di dalam rumah yang diduga adalah rumah Ibtu Rudiana, kami memberi salam, berharap ada orang rumah yang membalas. Tampak dari lubang kecil di pagar, ada kendaraan roda 2 dan juga roda 4 diparkir di halaman rumah. Setelah beberapa menit, kami tidak mendapatkan respons dari pemilik rumah. Menurut tetangga, rumah Ibtu Rudiana sepi sejak beberapa waktu lalu.
Upaya kami menelusuri rumah Ibtu Rudiana di desa Perum di Perumahan Arumsari, Kecamatan Talun yang tidak membuahkan hasil. Rupanya di Gang Sitameng 7, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, kami juga tidak mendapatkan hasil. Artinya setelah kami coba untuk uluk salam dan menanyakan Ibtu Rudiana ada atau tidak, itu tidak mendapatkan jawaban atau respon sama sekali. Ini adalah upaya kami sebagai seorang jurnalis untuk mengkonfirmasi, untuk menanyakan secara langsung apakah Ibtu Rudiana ada di lokasi dan juga mengklarifikasi beberapa harapan-harapan dari publik, utamanya dari keluarga Vina. Mengingat pelaporan Ibtu Rudiana yang dilakukan di tahun 2016 lalu itu berimplikasi terhadap penanganan kasus yang sampai saat ini belum juga kunjung tuntas. Kami juga berusaha untuk mendapatkan keterangan dari Ketua RT soal keberadaan Ibtu Rudiana dan keluarga, tetapi sedang tidak di tempat. Syahri Ramdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Satu tersangka Peggy Setiawan yang telah dibatalkan Pengadilan Negeri Bandung menjadi pintu masuk bagi kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina Eki melaporkan sejumlah saksi atas dugaan memberikan kesaksian palsu. Saksi yang dipolisikan adalah Aep dan Dede. Sejumlah bukti diserahkan ke polisi untuk mendukung pelaporan atas dugaan kesaksian palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di antaranya adalah bukti elektronik, video pengakuan Aep dan Dede di podcast Dedi Mulyadi. Kesaksian Aep dan Dede inilah yang cikal bakal ya menjadi dasar untuk klien kami ditangkap, diproses lalu dipidana seumur hidup. 7 diantaranya masih mendekam dalam penjara. Patut diduga tidak benar, maka kita uji kan gitu kan, membawa ke bukti-bukti ini kita akan laporkan kepada teman-teman di Barreskrim. Ada bukti elektronik berupa pengakuan testimoni yang di podcast dari Kang Dedi Mulyadi. Terkait kasus Vina, Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Purnawirawan Ugroseno mendesak dibentuknya tim gabungan mencari fakta. Tim gabungan nantinya juga dilengkapi para ahli di bidangnya, mulai dari ahli terkait DNA hingga otopsi, sehingga didapatkan analisis yang lengkap. Menurut Ugroseno, tim gabungan juga harus langsung diamanatkan pembentukannya oleh Presiden selaku pemimpin negara. Dan sebelumnya, Hotman Paris juga pernah mendesak pembentukan tim pencari fakta untuk memeriksa para penyidik yang pertama menangani kasus Vina. Ya, saya bilang dari awal, karena ini kan ada permasalahan dengan Polresta Cirebon dan Polda Jabar, sehingga perlu ada tim gabungan pencari fakta dari pusat supaya ini tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Nah, tim gabungan dari pusat ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pakar-pakar tadi, dan juga dari lembaga kriminologi UI atau dari RSCM yang biasa melakukan otopsi. Ahli-ahli otopsi ini harus dilibatkan. Jadi kalau kasus seperti ini, masalah nyawa, Presiden harus mengetahui warga negara yang hilang, yang sakit, yang meninggal dan sebagainya, supaya jangan sampai Presiden hanya menyatakan sudah saya sampaikan kepada Kapolri. Tidak hanya Barreskrim, Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum Itwasu Polri juga akan mengevaluasi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terlebih dengan dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang akhirnya bebas dari status tersangka. Untuk membuat kasus ini terang benderang, Polri pun mempersilahkan masyarakat untuk memberi masukan. Dan publik menanti penyelesaian kasus Vina secara transparan dan profesional.